Selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa? Selamat sore, saya Bapak Indra. Oke Pak. Perkenalkan, nama saya Boktora dan itu rekan saya kameramennya Fatur Rahman ya. Jadi kami ini adalah murid dari SMA 4 Bekasi. Bapak tahu kan SMA 4 Bekasi mana? Iya, tutur saya di situ. Oh, Bapak di situ sekolahnya. Iya. Oke baiklah. Oke jadi tujuan kami mendatangi RSI dan mendatangi Bapak itu untuk interview seputar lingkungan ya Pak, sekitar lingkungan Bapak tentang polusi asap dan semacamnya. Apakah Bapak bersedia untuk diinterview? Saya bersedia. Baiklah kalau begitu langsung saja kita ke pertanyaan persatu ya Pak. Oke. Oke. Jadi pertanyaan pertama yaitu apakah polusi asap semacam ini mengefek dengan kesehatan Bapak dan lingkungan sekitar? Sangat mengefek. Kadang saya habis bersih-bersih sini batuk-batuk. Itu menurut Bapak ini kan asap ini ya Pak, kenapa Bapak masih melakukannya gitu loh? Kenapa Bapak masih membakar sampah terus melanjutkan membakar sampah? Karena saya tidak tahu cara lain untuk membuang sampah, menghilangkan sampah. Saya tidak tahu caranya. Oke lah, Saya oke. membakar. Membakar adalah cara paling mudah menurut saya. Dan itu kenapa Pak alasannya? Karena tinggal nyalakan korek, terus hilang sampahnya, jadi abu. Baiklah Pak. Dan ini kan udah kebakar gini ya Pak. Ini kan asapnya udah banyak dan itu kan ada banyak motor ya Pak. Rumah Bapak kan dekat dengan jalanan umum ya. Itu tuh menurut Bapak itu apakah itu kan udah parah nih Pak dengan Bapak membakar sampah ini kan udah aslinya udah parah tuh lingkungan. Itu juga asap motor kan juga makin parah ya Pak. Itu lingkungan Bapak nih. Nah, itu apa ya? Itu aslinya Bapak itu sadar gak sih Pak tentang hal ini? Sebetulnya saya sadar betul tentang apa yang saya lakukan, tapi sudah saya bilang tadi, saya tidak ada pilihan lain karena saya tidak tahu cara membuang sampah, menghilangkan sampah, daunan dan barang-barang kering lainnya. Oke, baiklah Pak. Mungkin 3 pertanyaan itu saja yang saya akan tanyakan ya. Sebelumnya mohon maaf ya Pak telah mengganggu waktunya ya Pak. Saya suka jika anak-anak seperti kalian aktif menanyakan hal-hal seperti ini, mengingatkan saya pada masa-masa sekolah saya di sekolah SMA. Terima kasih ya Pak. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, tolong Interview mau jangan. diinterview, Oh iya, Kak. interview Oke. ya Kak. Oh iya Oke. Kak. Oh, Yang kakak dengan kakak siapa? Kakak Justin. Oke, kakak Justin. Kakak dari mana mau kemana? Saya ingin ke Ayon dari Harapan Indah, Ya. tapi ada paket di Titian ini harus Ada diantar. paket. Oke, siap Kak. Oke, sebelumnya kita di sini mau interview kakak nih. Apakah kakak bersedia untuk diinterview? Iya, insya Allah. Oke. Oh ya, sebelumnya apakah kakak identitasnya mau dirahasiakan? Sepertinya tidak diusah. Oke, siap. Oke. Kak, apakah kakak tahu dengan kakak menaiki motor itu berkontribusi dalam menambahkan polusi ke udara? Sebenarnya saya tahu Kak, Mengapa kakak tetap melakukannya? karena ini alat transportasi pribadi saya dan saya tidak punya alat transportasi lain, nggak punya mobil. Oh, oke. Mobil lebih polusi. Oke kak. Kenapa kakak tidak menaiki transportasi umum aja? Karena di sini emang nggak ada transportasi umum. Ya. Maksudnya kayak Grab dan taksi. Grab sama aja masalahnya, itu berpolusi juga. Oke. Baiklah kak. Terima kasih telah bisa dapat di interview. Ya, Mohon maaf kak telah mengganggu perjalanannya. Terima kasih kak. baca long. Iya. Dan polusi udara. Jadi kan bapak dengan merokok ini kan aslinya kan nggak dalam skala besar ya, maksudnya kan cuma 1 orang ya, itu kan berkontribusi kan dalam menambahkan polusi ke udara. Iya. Itu bapak sadar terhadap hal itu kan? Iya, betul.
sangat sadar karena memang pada dasarnya rokok itu memberikan sedikit banyaknya kontribusi terhadap polusi udara, apalagi jelas-jelas rokok itu mengandung banyak zat yang beracun, negatif lah untuk kesehatan manusia, anak kecil, ibu-ibu hamil yang jelas sudah ada dilarang, di warning, diperingatkan itu sangat berbahaya, apalagi bagi saya perokoknya. Betul, itu sangat berkontribusi pada polusi udara dan lingkungan pada dasarnya. Dan apakah Bapak pernah mencari kayak alternatif atau apa ya, kayak untuk berniat untuk stop? Iya, itu ada pernah beberapa tahun ini, mungkin udah berjalan 3 tahun mencoba berhenti sih tidak ya secara langsung, tapi mencoba mengalihkan dengan hal lainnya. Saat kemarin itu 3 tahun yang lalu itu Om tuh nge-vape. Akhirnya nge-vape. Dan baru ini baru mungkin ngerokok lagi 2 bulanan, 3 bulanan ini. Oh, itu kenapa, Bro? Kenapa ya? Mencoba lagi karena lingkungan, teman-teman, rekan kerja, lingkungan kerja itu sangat pengaruh ya. Mereka orang semua ngerokok. Bapak sendiri yang Om ya sendiri yang nge-vape. Jadi ini lingkungan sangat berpengaruh perubahan orang. Jadi coba lagi minta sama temen sebatang, 2 batang, akhirnya beli sendiri. Ya ngerokok lagi akhirnya 3 bulanan belakangan ini. Itu sebenarnya nggak bagus. Pengennya kemarin planningnya berhenti dari nge-vape, udah nggak ngerokok sama sekali 3 tahun, berhenti sama sekali. Harusnya cuman ya malah balik lagi ngerokok lagi. Itu nggak bagus. Jangan coba. Terus menurut Bapak apakah dampak ke keluarga Bapaknya itu apakah bakal tetap dampak juga? Iya jelas. Soal dampak itu sangat jelas. Satu, bahaya asapnya kan. Ada Om punya anak juga yang masih kecil, ada Justin juga kan. Itu dampak asapnya sangat berpengaruh. Karena bagi perokok pasif itu pun sangat berbahaya. Ya kan? Bukan hanya perokok aktifnya, perokok pasifnya itu sangat berbahaya. Makanya Om kalau ngerokok di luar sih, sebenarnya di dalam. Itu pun nggak pengen ada orang dekat-dekat Om kalau saat lagi ngerokok, terutama anak-anak atau istri atau orang tua, itu sangat berdampak. Bahayanya itu sangat berdampak. Mungkin itu saja ya dari interview singkat ini. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Lain kali kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait apapun boleh silakan datang ke sini. Terima kasih Pak. Mohon maaf dan nanti. Sama-sama. Ya, makasih Pak.